Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yakni tentang bagaimana memanfaatkan marketplace untuk berjualan. Di sini anggota dari kelompok 10 terdapat 4 orang. Yang pertama, Aji Nur Hidayat. Yang kedua, Cici Claudia Ardani. Yang ketiga, Dina Arum Makfiroh. Yang keempat, Isnina Ayu Kamalia. Oke, kita akan masuk kepada materi tentang apa sih pengertian dari marketplace itu sendiri. Marketplace merupakan pihak perantara yang mengakomodasi pihak penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Situs marketplace akan menjadi layaknya pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. Marketplace sendiri bisa kita artikan sebagai suatu departemen store-nya online store. Lalu masuk kepada jenis-jenis marketplace. Marketplace terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, marketplace murni. Jenis yang pertama ini merupakan marketplace yang mana mempunyai peran sangat penting sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Di sini, penjual bebas untuk melakukan berbagai transaksi produk, serta mengelola pembayaran, menampilkan informasi mengenai produk, dan lain-lain. Lalu, jenis yang kedua, yakni marketplace konsinyasi. Marketplace konsinyasi merupakan jenis pasar daring di mana penjual hanya memiliki akses untuk menitipkan produk saja. Maksudnya, yakni dari pihak penjual hanya dapat menyediakan barang serta mengirimkan deskripsi informasi detail dari barang tersebut. Lalu, apa sih keunggulan dan kekurangan dari marketplace? Yang pertama, keunggulan dari marketplace. Penjual hanya perlu memikirkan nama, tidak perlu rumit memikirkan website, media sosial, dan bahkan pemasarannya. Pemilik Pemilik toko hanya perlu mempelajari cara-cara untuk mengupload produk, keterangan dalam penjualan yang perlu diisi, dan proses transaksi pembelian berlangsung. Keunggulan yang kedua yakni tempat itu sudah mengumpulkan cukup banyak calon pembeli untuk barang kita, sehingga kita hanya perlu membuat supaya barang kita terlihat menarik agar para pembeli yang menemukan barang kita tertarik untuk membelinya. Lalu dari segi networking, marketplace pun bisa menjadi lahan untuk para penjual membangun network dengan penjual lainnya. Lalu, kekurangan dari marketplace itu sendiri. Produk yang dijual akan bersaing secara terbuka dengan produk penjual lainnya yang sama. Setelah diketikkan di kotak pencarian, situs akan menampilkan produk sejenis dalam satu layar bersamaan sehingga pelanggan bisa langsung membandingkan satu sama lainnya. Agar bisa menang dalam persaingan, penjual harus bisa memberikan layanan yang lebih bagus. Kekurangan lainnya yang juga perlu dipahami adalah bahwa para penjual tidak memiliki kuasa penuh atas toko online-nya. Mereka hanya berwenang pada akunnya. Masuk pada ciri-ciri marketplace. Yang pertama, penjual akan langsung menjual produknya pada platform miliknya sendiri. Jadi tidak memerlukan perantara sama sekali. Yang kedua, platform berbentuk website maupun aplikasi. Semua operasional marketplace termasuk pengelolaan website hingga metode pembayaran difasilitasi oleh perusahaan penyedia marketplace. Yang ketiga, perusahaan marketplace tidak menyediakan barang atau jasa karena persediaan produk disediakan oleh penjual yang menggunakan marketplace tersebut. Selanjutnya, apa sih potensi yang didapatkan dalam menggunakan marketplace? Yang pertama, yakni kemudahan dalam mendapatkan pembeli. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan sebuah produk. Yang ketiga, yakni dapat membangun relasi antar pedagang. Yang keempat, marketplace menjamin keamanan dan kenyamanannya dalam bertransaksi. Yang kelima, yakni jangkauan yang luas, di mana situs marketplace dapat diakses dari manapun di seluruh pelosok Indonesia. Contoh real dari marketplace yakni Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada yang ditanyakan, silakan dipertanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.